Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis, Bapak Darmaneis, SEMM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Siregar dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 289 2250127, Prodi Manajemen kelas sore. Di sini saya telah membuat video yang berisi tentang soal-soal yang telah diberikan dosen pengampu dan saya akan jawab juga membahasnya. Untuk soal yang pertama, nomor 1, moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang atau sukses yang berkelanjutan. Apakah ini bukan hanya slogan saja? Adakah perusahaan yang sudah sukses menerapkan hal tersebut? Berikan contohnya. Jawab. Moral adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat. Moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang atau sukses yang berkelanjutan. Kata-kata tersebut ada dalam suatu perusahaan, karena menarik pembeli bukan hanya dengan mengeluarkan ide-ide yang bagus, tetapi kita juga harus mempunyai moral agar pembeli datang dan bertambah. Contoh perusahaannya ialah perusahaan dunia Johnson & Johnson. Pada tahun 1943, jauh sebelum perusahaan tersebut menjadi besar dan go public, Robert Wood Johnson yang saat ini menjabat sebagai chairman mendeklarasikan Credo, suatu komitmen yang disepakati bersama dengan seluruh aspek perusahaan tersebut dan menjadi kompas mereka dalam setiap keputusan ataupun terobosan-terobosan yang mereka hasilkan. Credo yang mereka percaya sebagai Recipe of Our Business Success merupakan komitmen untuk menjadikan perusahaan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi stakeholder, tapi juga bermanfaat bagi supplier dan distributor mereka, para staf dan buruh, customer, dan juga lingkungan. Komitmen ini secara konsisten terus mereka jadikan pegangan sehingga Johnson & Johnson tidak hanya menghasilkan produk bermutu yang mendunia, tetapi juga aktif dalam melestarikan alam, melindungi hak-hak pekerjanya, dan aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Soal nomor 2. Salah satu masalah etika bisnis adalah suap atau bribery. Bagaimanakah praktek ini dijalankan? Bagaimana pula cara penanggulangannya? Jawab. Praktek suap-menyuap sudah menjadi hal yang sangat lazim di Indonesia. Ia dilakukan dalam rangka pencarian rente, menjaga keamanan bisnis, mempermudah perizinan, dan membebaskan diri dari jeratan hukum. Apapun kasus yang dihadapi dengan jumlah uang yang sesuai, orang Indonesia bisa lepas dari jeratan hukum. Satu-satunya cara menghilangkan praktek penyuapan adalah dengan membuat tindakan menerima suap menjadi suatu tindakan yang irasional. Caranya adalah dengan membuat peraturan yang kira-kira bunyinya seperti ini. Jika pihak yang disuap melaporkan kejadian penyuapan tersebut kepada negara, ia berhak menyimpan uang suap tersebut dan mendapatkan kompensasi dari negara sebesar sekian persen dari uang suap tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, serta ia bebas dari segala ancaman hukum. Sementara itu, pihak yang melakukan penyuapan akan mendapatkan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Soal nomor 3. Bahaya rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Tetapi mengapa produk rokok tersebut tetap laku keras dan meraih menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak melalui cukai rokok? Jelaskan. Jawab. Ada banyak faktor yang membuat kebiasaan buruk termasuk merokok awet dilakukan. Salah satunya adalah faktor individu yang tidak cukup kuat secara mental, juga faktor lingkungan. Faktor individu, misal, bungkus rokok memang menyematkan gambar paru-paru busuk. Namun kebiasaan merokok tetap berlanjut karena merasa penyakit itu tidak terjadi pada dirinya. Kemudian faktor lingkungan. Kadang orang merokok karena berada di lingkungan yang memang merokok. Kadang orang yang sudah tidak merokok pun bisa kembali merokok lagi karena pergaulan, walau batang rokok yang terbakar tidak sebanyak dulu. Di sisi lain ada pula yang menjadikan rokok sebagai alat bantu sehingga lebih santai, khususnya dalam satu obrolan agar bisa lepas dan terbuka. Soal nomor 4.
Masalah kelangkaan bawang putih yang memicu kenaikan harga bawang tersebut melanda Indonesia pada beberapa waktu lalu disebabkan oleh apa? Apa antisipasi pemerintah agar tidak terjadi masalah yang sama di periode mendatang? Jelaskan. Jawab. Permintaan bawang putih yang tinggi serta terbatasnya kemampuan petani domestik untuk memenuhi kebutuhan nasional menyebabkan harga bawang putih berfluktuasi dan bahkan mengalami kenaikan yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan bawang putih menjadi salah satu bahan pangan penyumbang inflasi. Untuk mengendalikan harga dan memenuhi defisit bawang putih nasional, pemerintah mengambil kebijakan impor dari beberapa negara, terutama dari Cina, Hong Kong, dan Korea Selatan. Upaya mendukung kebijakan impor tersebut sejak tahun 2005 mulai memberlakukan penghapusan dalam kerangka kerjasama perdagangan ACFTA, di mana tarif impor bawang putih dari Cina tidak dikenakan tarif atau zero tarif. Selain melakukan impor, pemerintah berupaya untuk mendorong produksi bawang putih domestik. Tahun 2017, Kementerian Pertanian telah menetapkan tahun 2021 sebagai tahun pencapaian swasembada bawang putih. Sebab salah satu implikasi untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan kepada importir untuk wajib melakukan penanaman bawang putih sebanyak 5% dari total kuota impor yang diajukan. Kebijakan ini dikenal dengan skema RIPH atau Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Di samping itu, pemerintah juga mendorong program ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru di sentra-sentra tanaman bawang putih. Pemerintah telah merumuskan peta jalan atau roadmap pencapaian swasembada bawang putih pada tahun 2021. Soal nomor 5. Apa strategi yang dilakukan Jerman, Prancis, dan Indonesia untuk memerangi korupsi? Mengapa Indonesia masih terkendala sementara di dua negara lain tersebut relatif sukses? Jelaskan. Jawab. Strategi Jerman. Jerman mengambil langkah-langkah organisasi dan administratif untuk mencegah korupsi dengan menganalisis risiko semua jabatan atau pekerjaan setiap 5 tahun, terutama untuk posisi yang rentan korupsi. Berikutnya rotasi atau mutasi posting atau tugas. Berikutnya prinsip beberapa pengawasan untuk memastikan pemeriksaan yang akurat. Kemudian dokumentasi yang transparan dan akurat untuk memungkinkan mengikuti proses pengambilan keputusan. Kemudian daftar pemeriksaan atau checklist. Kemudian sistem operasi internal atau ICS. Kemudian klausul anti korupsi dalam kontrak atau perjanjian. Dan yang terakhir tanggung jawab yang jelas berdasarkan aturan tertulis. Strategi Prancis. Pemberantasan korupsi di Prancis mengacu pada standar pemberantasan korupsi dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara tersebut dijadikan standar bagi negara-negara barat. Pemberantasan korupsi berbasis penindakan tidak mampu memberantas korupsi di Prancis. Itulah sebabnya sejak 2016, AFA atau Agence Française Anti-Corruption, lembaga anti korupsi Prancis di Paris didirikan dengan fokus pada pencegahan korupsi dengan pembenahan sistem secara menyeluruh. Pembenahan sistem ditujukan untuk mencegah penyimpangan antara entitas-entitas bisnis internasional dan pejabat Prancis. Pembenahan juga dilakukan pada perusahaan-perusahaan swasta Prancis dengan mengembangkan kebijakan korporat yang mencegah terjadinya korupsi. Dalam sistem Prancis, mereka merancang sistem yang pencegahan korupsi yang komprehensif karena mereka melihat itulah masa depan pemberantasan korupsi. Sementara penindakan tetap ditangani oleh lembaga penegakan hukum seperti polisi dan kejaksaan. Strategi Indonesia. Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebutnya Trisula Pemberantasan Korupsi. Layaknya Trisula yang memiliki 3 ujung tajam, Trisula pemberantasan korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Sula penindakan menyasar peristiwa hukum yang secara aktual telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai undang-undang. Sula ini tidak hanya mengganjar hukuman penjara dan denda bagi para pelaku korupsi, tapi juga memberikan efek jera bagi para korupsi dan masyarakat. Sementara sula pencegahan adalah perbaikan sistem untuk menutup celah-celah korupsi, dilengkapi oleh sosialisasi dan kampanye anti korupsi melalui sula pendidikan.
Alasan mengapa Indonesia masih terkendala dalam memerangi korupsi. Yang pertama, bagian romantika kekuasaan. Masyarakat semakin meyakini korupsi menjadi bagian dari romantika kekuasaan sejak lama di Indonesia. Korupsi terjadi berhubungan dengan penyalahgunaan uang rakyat yang melibatkan pejabat. Sama seperti keberadaan dari lembaga anti korupsi tidak bisa memberhentikan praktik tercela ini. Bahkan peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari politik hukum yang telah dibuat pemerintah, diabaikan dan menjadi meaningless. Yang kedua adalah kurang penegakan hukum. Apabila tindakan penegakan hukum tegas bisa jadi jalan keluar untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, namun asas yang utama dalam hukum yaitu reward and punishment, dengan orang yang menaati hukum harus dihargai. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa korupsi masih berulang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, hukum lemah. Ketika hukum menjadi lemah, maka terciptalah pemikiran oknum pelaku untuk melakukan tindak korupsi. Hal ini tidak adanya efek jera ataupun takut akan hukum. Bahkan penggunaan kekuasaan yang mengintervensi proses pengadilan malah membuat para koruptor semakin leluasa melakukan korupsi. Ini juga menjadi sebuah realitas kasus. Secanggih apapun sistem, pasti ada KKN. Inilah yang menjadi alasan kenapa korupsi di Indonesia sulit diberantas. Karena bila ditinjau dari sisi historinya, para penjajah dan pendahulu sudah mengajarkan perilaku koruptif. Terlihat dari sistem birokrasi yang lambat dan berbelit-belit menciptakan celah bagi para oknum. Demikian soal dan jawaban yang telah saya jawab dan saya bahas. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.